This is News Populer Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana prinsip kerja dari DHCP server dan DHCP client. Di sini saya akan simulasikan DHCP client dan DHCP server, yaitu pada jaringan LAN. Pertama, di sini kita susun dulu perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama saya butuhkan adalah berupa server. Oke, saya ambil server. Oke, satu server. Kemudian ini saya pakai laptop untuk satu, laptop dua, laptop tiga, dan satu buah PC. News Populer Remix. Kemudian ini terhubung pada sebuah hub yang berada dalam satu jaringan. Saya pakai hub. Ladies and gentlemen, please welcome. Kemudian kita sambung. Popular Remix. Ini untuk server. Ini kita sambung lagi. This is News Populer Remix. Nah, ini satu sisi jaringan sudah kita pasang. Berikutnya di sini akan saya hubungkan ke jaringan sebelah. Yang diharapkan nanti jaringan sebelah itu harus bisa saling terhubung dengan jaringan yang lainnya. Artinya ini kita umpamakan untuk dua buah jaringan, yaitu ruangan A dan ruangan B, misalnya untuk UNBK. Sekarang saya pasang satu jaringan lagi. Ini tetap saya pakai hub. Ini ruang sebelah, saya gunakan hub. Kemudian untuk end device nya saya pakai laptop. Untuk laptop 1, laptop 2, laptop 3, dan laptop 4. Oke, sekarang kita sambung lagi. Ini tetap menggunakan kabel Stripe. Kita dahulukan dulu untuk menghubungkan antar hub. Kita pakai kabel cross ini dengan Ethernet 5. Lalu kita sambung kabel Stripe pada masing-masing laptop. News Populer Satu, Remix. pakai kabel Stripe. 2, pakai kabel Stripe. 3, kemudian satu lagi. 4. Nah, setelah ini semua saling terhubung, nanti diharapkan setiap PC ini mampu menerima nomor IP secara otomatis.
sesuai dengan batas nomor yang diberikan oleh server. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan kita menggunakan DHCP server dan DHCP client, diharapkan nanti PC tinggal hanya sambungkan kepada kabel LAN, tidak perlu atur-atur IP lagi. Kenapa? Karena secara default bawaan dari setiap laptop dan komputer itu sudah tersetting dengan IP dinamis atau DHCP client. Artinya dia dipersiapkan untuk mampu menerima nomor IP secara otomatis. Sekarang perhatikan, kita mulai dari settingan server terlebih dahulu. Ini saya double klik server. Kemudian tugas pertama kita masuk pada jendela desktop, kemudian atur IP configuration. Ini tetap kita pakai static. Saya isi di sini 192.168.25.1. Nah, ini untuk subnetnya sendiri kita biarkan muncul secara otomatis. Setelah ini selesai, kita pindah pada tab service. Di bagian tab service ini kita pilih DHCP. Kemudian kita pada bagian service kita klik on. Nah, ini sudah selesai, berarti DHCP kita sudah aktif. Tugas kita berikutnya adalah menentukan berapa maksimum IP yang akan kita berikan. Seperti tadi, kalau kita perhatikan jumlah klien kita hanya ada 8, server 1. Nah, di sini saya berikan hanya 10 IP. Saya misalkan 10 IP ya. Kemudian setelah ini selesai, maka tugas kita adalah tinggal pilih perintah save. Ini start IP, berarti IP-nya mulai dari 0. Subnet max-nya ini sudah default tadi sesuai settingan kita. Berarti 0 sampai 10 nomor nanti. Berarti sampai dengan IP nomor 9. Ini saya tambahi satu lagi, 11 saja. Saya buat nomor IP-nya nanti sampai 11, berarti 0 sampai 10. Kemudian berikutnya ini saya save. Nah, di sini settingan kita sudah berhasil masuk. Berarti pada tahap ini si server sudah siap memberikan nomor IP kepada masing-masing klien. Sekarang kita cek apakah sudah ada yang menerima. Nah, ternyata IP address-nya belum, karena di sini muncul perintah no set, belum disetting. Maka tugas kita berikutnya adalah setting pada masing-masing klien. Sekarang saya setting kliennya. Untuk klien pertama, saya double klik, saya masuk pada jendela desktop, kemudian IP configuration, lalu saya klik pada bagian DHCP. Nah, setelah itu pastikan di sini muncul pesan DHCP request successful dan dia mendapatkan nomor IP 2. Ini secara otomatis tanpa kita isi lagi. Nah, begitulah sampai seterusnya. Oke, setelah tahap ini selesai, maka tugas kita berikutnya adalah melakukan pengujian antar jaringan. Saya misalkan ini jaringan B, ini jaringan A, atau ruangan A dan ruangan B. Diharapkan setiap laptop ini harus mampu terhubung pada server, dan setiap laptop yang di ruang B bisa terhubung dengan ruang A dan ruang A ke ruang B. Sekarang kita cek nomor IP server berapa. Di sini terlihat nomor IP server 192.168.251. Sedangkan ini kita cek secara otomatis diberikan nomor IP-nya 9. Sekarang kita ping pada IP server. Ini saya ping 192.168.25.1 untuk IP server. Nah, ini sudah berhasil ya. Berarti kita sudah terhubung pada server. Kemudian kita cek lagi IP klien di ruangan A. Di sini ada nomor IP 2. Sekarang saya ping ke nomor IP 2. Nomor IP 2. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita balik. Kita ping dari ruang A ke ruang B. Ini nomor IP-nya tadi 9 ya. Dari IP 2 ke 9. Sekarang saya ping 192.168.25.9. Nah, ini terhubung ya. Oke, sampai di sini materi kita untuk DHCP client dan DHCP server.
Pastikan yang pertama setiap klien terhubung pada server, kemudian dari ruang A ke ruang B dapat saling terhubung, kemudian dari server ke semua klien dapat terhubung. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat menjalankan puasa dan selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.